Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Sesuai janjiku di video sebelumnya, di video kali ini aku akan bercerita tentang sejarah lengkap dan silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di Sumedang. Langsung aja tonton videonya sampai habis dan selamat mendengarkan. Menurut Pujangga Manik, di dekat Gunung Tampomas, terdapat kerajaan Kahyangan yang diserang pasukan Cirebon dalam masa pemerintahan Surawisesa. Hubungan antara Medang Kahyangan dan Sumedang Larang masih belum jelas, namun pada saat Pujangga Manik memasuki Medang Kahyangan, menurut versi lainnya, saat itu sudah terdapat kerajaan yang disebut Sumedang Larang. Dalam Kropak 410 disebutkan, pendiri kerajaan Sumedang Larang tak lain adalah Prabu Resi Tajimalela. Ia berkedudukan di Tembong Agung yang disebut Mandala Himbarbuana. Masih belum jelas pula asal-usul tokoh legendaris leluhur Sumedang ini. Sebab Tajimalela adalah nama lain dari Panjiro Mahyang, putra Damung Tabela Panjironajaya dari Dayeuh Singapura. Sumber lain menjelaskan, baik kitab Waruga Jagat, Layang Dharmaraja, maupun riwayat yang berdasarkan tradisi lisan yang masih hidup, disebutkan bahwa Prabu Tajimalela adalah putra Prabu Guru Aji Putih, salah seorang keturunan Raja Galuh yang masih bersaudara dengan Sri Baduga Maharaja. Ia melakukan petualangan hingga ke kawasan timur sekitar pinggiran Cimanuk. Prabu Tajimalela masih memiliki sejumlah nama, antara lain Prabu Resi Agung Cakrabuana, Batara Tuntang Buana, dan Aji Putih. Dalam Waruga Jagat yang telah disalin dari huruf Arab ke dalam tulisan Latin, antara lain dikatakan Ari putrana Sang Dewa Guru Haji Putih nyaeta Sang Aji Putih. Kehadiran Prabu Guru Aji Putih melahirkan perubahan baru dalam kemasyarakatan yang telah dirintis sejak abad ke-8 oleh Sang Hyang Resi Agung. Secara perlahan, dusun-dusun di sekitar pinggiran Sungai Cimanuk itu diikat oleh suatu struktur pemerintahan dan kemasyarakatan hingga berdirilah Kerajaan Tembong Agung yang merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Tembong Agung tersebut menurut riwayat terletak di Kampung Muhara, Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharmaraja. Prabu Guru Haji Putih berputra Prabu Resi Tajimalela. Berdasarkan perbandingan generasi dalam Kropak 410, Tajimalela sejajar dengan tokoh Raga Mulya tahun 1340 sampai 1350. Penguasa di Kawali, dan tokoh Surya Dewata, ayahanda Batara Gunung Bitung di Majalengka. Memang belum diperoleh keterangan sumber yang menyebut-nyebut siapa gerangan istri Sang Prabu Resi Tajimalela. Namun dalam beberapa sumber baik lisan maupun tertulis dikatakan Prabu Resi Tajimalela mempunyai 2 orang putra, yaitu Prabu Gajah Agung dan Lembu Agung. Tahta kerajaan Sumedang Larang dari Prabu Tajimalela, raja pertama, dilanjutkan oleh putranya bernama Atmabrata yang lebih dikenal dengan sebutan Gajah Agung sebagai raja kedua kerajaan Sumedang Larang yang berkedudukan di Cicanting. Kisah awal raja ini memang mirip dengan kisah awal kerajaan Mataram. Menurut versi Babat Tanah Jawi, antara Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Sela memetik dan menyimpan buah kelapa muda, lalu ia pergi. Datang Ki Ageng Pamanahan yang kemudian meminumnya. Maka kemudian yang menjadi raja yaitu Ki Ageng Pamanahan. Demikian pula dalam kisah naskah Layang Dharmaraja yang mengisahkan Prabu Lembu Agung dan Gajah Agung yang melanjutkan tahta kepemimpinan dari Prabu Resi Tajimalela. Dikisahkan pada suatu ketika Prabu Tajimalela memanggil kedua putra kembarnya, yaitu Lembu Agung dan Gajah Agung.
Prabu Tajimalela berkata kepada mereka agar di antara salah seorang putranya ini bersedia melanjutkan kepemimpinannya. Singkat cerita, jadilah Prabu Gajah Agung meneruskan kepemimpinan Prabu Tajimalela, yang kemudian ia meninggalkan tempat menuju daerah di pinggiran Kali Cipeles untuk mendirikan kerajaan yang sekarang disebut Ciguling. Kemudian ia bergelar Prabu Pagulingan. Sementara kepemimpinan Prabu Gajah Agung kemudian digantikan oleh putranya Wirajaya yang lebih dikenal Sunan Pagulingan sebagai raja ketiga Kerajaan Sumedang Larang. Dalam rintisan penelusuran masa silam sejarah Jawa Barat, Sunan Pagulingan berkedudukan di Cipamengpeuk. Namun ada pula yang mengisahkan kedudukan Kerajaan Sumedang Larang pada saat itu berada di Ciguling, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan. Yang jelas, dari ketiga Raja Sumedang Larang ini masing-masing berkedudukan di tempat yang berbeda-beda. Ini merupakan suatu gejala bahwa kerajaan tersebut belum permanen yang dapat ditinggali turun-temurun oleh para penerus pemegang kekuasaannya. Keadaan tersebut berlangsung sampai beberapa generasi berikutnya. Putri sulung Pagulingan bernama Ratu Ratnasih alias Nyimas Raja Mantri diperistri oleh Sri Baduga Maharaja. Oleh karena itu, adiknya yang bernama Martalaya menggantikan kedudukan ayahnya menjadi penguasa Kerajaan Sumedang Larang yang keempat dengan gelar Sunan Guling. Sunan Guling digantikan oleh putranya bernama Tirtakusumah atau Sunan Patuakan sebagai raja kelima Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian ia digantikan oleh putri sulung bernama Sintawati alias Nyimas Patuakan sebagai raja keenam Sumedang Larang. Ratu Sintawati berjodoh dengan Sunan Corenda, Raja Telaga, putra Ratu Simbar Kencana dari Kusumalaya, putra Dewa Niskala. Dengan demikian, ia menjadi cucu menantu penguasa Galuh. Sunan Corenda mempunyai dua permaisuri, yakni Mayangsari Putri Langlang Buana dari Kuningan dan Sintawati dari Sumedang. Dari Mayangsari, Sunan Corenda memperoleh putri bernama Ratu Wulansari alias Ratu Parung. Ratu Parung berjodoh dengan Rangga Mantri alias Sunan Parunggangsa atau Pucuk Umum Telaga, putra Munding Surya Ageng. Tokoh ini putra Sri Baduga. Sunan Parunggangsa ditaklukkan oleh Cirebon tahun 1530 dan masuk Islam. Lalu dari Sintawati, Sunan Corenda mempunyai putri bernama Setiasih yang kemudian menjadi penguasa ketujuh Kerajaan Sumedang Larang dengan gelar Ratu Pucuk Umum. Ratu Pucuk Umum menikah dengan Ki Gedeng Sumedang yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri. Pangeran ini adalah putra Pangeran Pamelakaran dari Putri Sindangkasih. Pangeran Pamelakaran, putra Maulana Abdurrahman alias Pangeran Panjunan, putra Syekh Datu Kahfi. Dengan perkawinan antara Ratu Setiasih dan Ki Gedeng Sumedang inilah agama Islam mulai menyebar di Sumedang pada tahun 1529. Pangeran Santri dinobatkan sebagai penguasa ke-8 Kerajaan Sumedang Larang pada tanggal 13 bagian gelap bulan Asuji tahun 1452 Saka atau kira-kira 21 Oktober 1530 Masehi. Pada tanggal 12 bagian terang bulan Margasira tahun 1452 di Keraton Pangkuati diselenggarakan perjamuan syukuran untuk merayakan kemenangan Cirebon atas Galuh dan sekaligus pula merayakan penobatan Pangeran Santri. Hal ini menunjukkan bahwa Sumedang Larang telah masuk dalam lingkaran pengaruh Cirebon. Pangeran Santri adalah murid Susuhunan Jati. Pangeran Santri sebagai penguasa Sumedang pertama yang menganut Islam. Ia pula yang membangun Kutamaya sebagai ibu kota baru untuk pemerintahannya. Dari perkawinannya dengan Ratu Pucuk Umum alias Ratu Inten Dewata, Pangeran Santri yang bergelar Pangeran Kusumah Dinata I
dikaruniai 6 orang anak, yaitu pertama, Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, kedua, Kiai Rangga Haji, ketiga, Kiai Demang Watang Walangkung, keempat, Santowan Wirakusumah, kelima, Santowan Cikeruh, keenam, Santowan Awiluar. Pangeran Santri wafat pada tanggal 2 Oktober 1579. Di antara putra-putra Pangeran Santri dan Ratu Inten Dewata yang melanjutkan pemerintahan di Sumedang ialah Pangeran Angkawijaya bergelar Prabu Gesan Ulun sebagai Raja ke-9. Menurut Babad, daerah kekuasaan Gesan Ulun berbatasan dengan Sungai Cipamali di sebelah timur, Sungai Cisadane di sebelah barat. Di sebelah selatan dan utara dibatasi laut. Daerah kekuasaan Gesan Ulun dapat disimak dari isi surat Rangga Gempol III yang dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Willem van Outton. Surat ini dibuat hari Senin 2 Rabiul Awal tahun J atau 4 Desember 1690 yang dimuat dalam buku harian VOC di Batavia tanggal 31 Januari 1691. Dalam surat tadi, Rangga Gempol III atau Pangeran Panembahan Kusumah-Dinata VI menuntut agar kekuasaannya dipulihkan kembali seperti kekuasaan buyutnya, yaitu Prabu Gesan Ulun. Rangga Gempol III mengungkapkan bahwa kekuasaan Gesan Ulun meliputi 44 penguasa daerah Parahyangan yang terdiri dari 26 Kandaga Lante dan 18 Umbul. Berdasarkan data yang dikirimkan Rangga Gempol III pada masa VOC, maka kekuasaan Prabu Gesan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Batas di sebelah timur adalah garis Cimanuk, Cilutung, ditambah Sindang Kasih, atau daerah Muara Cideres ke Cilutung. Di sebelah barat, garis Citarum, Cisokan. Batas sebelah selatan yaitu laut, namun di sebelah utara diperkirakan tidak meliputi wilayahnya karena telah dikuasai oleh Cirebon. Masa kekuasaan Prabu Gesan Ulun dari tahun 1578 sampai 1601 bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran akibat serangan Banten di bawah Sultan Maulana Yusuf. Sebelum Prabu Siliwangi meninggalkan Pajajaran, mengutus 4 Kandaga Lante untuk menyerahkan mahkota serta menyampaikan amanat untuk Prabu Gesan Ulun yang pada dasarnya Kerajaan Sumedang larang supaya melanjutkan kekuasaan Pajajaran. Gesan Ulun harus menjadi penerus Pajajaran. Dalam Pustaka Kertabumi 1 atau 2 yang berbunyi, Gesan Ulun Nyakrawarti Mandala ning Pajajaran Kangwus Pralaya Yata Sirna ing bumi Parahyangan ikang kedatuan Ratu Sumedang Haneng Katumaya ri Sumedang Mandala, yang artinya Gesan Ulun memerintah wilayah Pajajaran yang telah runtuh, yaitu Sirna di bumi Parahyangan. Keraton Raja Sumedang ini terletak di Katumaya dalam daerah Sumedang. Selanjutnya diberitakan Rakyan Samanteng Parahyangan Mangas Tungkara ring sira Pangeran Gesan Ulun, yang artinya para penguasa lain di Parahyangan merestui Pangeran Gesan Ulun. Keempat orang bersaudara, senapati, dan pembesar Pajajaran yang diutus ke Sumedang tersebut yaitu Jaya Perkosa atau Sang Hyang Hawu, Wiradijaya atau Nangganan, Kondang Hapa, dan Pancar Buana atau Mbah Terong Peot. Dalam Pustaka Kertabumi menceritakan keempat bersaudara itu. Sira Paniwi dening Prabu Gesan Ulun, Rikung Sira Rumaksa, Wadyabala, Sinangguhan, Niti Pakabul. Jaya Perkosa adalah bekas senapati Pajajaran, sedangkan Batara Wiradijaya sesuai julukannya bekas Nangganan. Menurut Kropak 630, jabatan Nangganan lebih tinggi setingkat dari menteri, namun setingkat lebih rendah dari Mangkubumi. Di samping itu, menurut tradisi Hari Pasaran Legi, merupakan saat baik untuk memulainya suatu upaya besar dan sangat penting.
Peristiwa itu dianggap sangat penting karena pengukuhan Gesan Ulun sebagai Nyakrawarti atau Nalendra adalah semacam proklamasi kebebasan Sumedang yang mensejajarkan diri dengan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Arti penting lain yang terkandung dalam peristiwa itu adalah pernyataan bahwa Sumedang Larang menjadi ahli waris serta penerus yang sah dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran di bumi Parahyangan. Mahkota dan beberapa atribut kerajaan yang dibawa oleh Senapati Jayaperkosa diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun adalah bukti legalisasi kebesaran Sumedang Larang. Berdasarkan bukti sejarah, baik yang tertulis maupun babad atau cerita rakyat, maka penetapan hari jadi Sumedang ditetapkan berdasarkan pertimbangan sejarah. Serangan Laskar Gabungan Banten, Pangkuwati, Demak, dan Angke pada abad ke-16 ke Pajajaran merupakan peristiwa yang membuat kerajaan Pajajaran runtag atau runtuh. Berakhirnya Pajajaran pada waktu itu tidak menyeret Sumedang Larang di bawah kepemimpinan Pangeran Santri ikut runtuh pula. Soalnya, sebagian rakyat Sumedang Larang pada waktu itu sudah memeluk agama Islam. Justru dengan berakhirnya masa kekuasaan Pajajaran, Sumedang Larang kian berkembang. Oke guys, itulah sejarah tentang Sumedang yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan, dan jangan lupa buat kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!